RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Bahagia kita di kesempatan kali ini bisa kembali bersama dalam dialog COVID-19 yang mana kita akan membahas mengenai pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan pendengar serta penonton RRI Net, di kesempatan kali ini kami telah bersama dengan dua narasumber kami. Yang pertama adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol, Bapak Edi Yulianto, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu. ya, silakan menyapa Pak Kalapas. Waalaikumsalam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman dari RRI Kabupaten Toli-Toli. Ya, dan narasumber kita yang berikut adalah Kasubsi Keamanan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Yusran, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok. Salam sehat, salam cuci tangan. Iya. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini tentunya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat yang berada di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi tentunya juga berdampak terhadap para warga binaan pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kita akan langsung membahas bersama dengan kedua narasumber kita. Yang kita ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol. Selama pandemi COVID-19 ini tentu sangat dirasakan situasi yang berbeda di antara masa pandemi maupun pada saat masa normal. Mungkin bisa diungkapkan seperti apa perubahan-perubahan yang dirasakan di lapas kelas 3 Leok Kabupaten Buol selama pandemi dan masa normal. Silakan Pak Kalapas. Terima kasih Mas Ancunya. Jadi memang dengan adanya wabah COVID ini memang ada perubahan yang signifikan sekali. Diawali dengan Perpem 21 tahun 2020, lanjut ke PAS 20 juga. Jadi intinya adalah hal yang bersifat pembatasan menyangkut interaksi, kunjungan, izin, dan ada hal yang lain memang harus diatur lebih lanjut, seperti belum kita terimanya tahanan A2 dari teman-teman kejaksaan. Adapun itu untuk hal-hal yang bersifat untuk kegiatan pembinaan kita tetap berjalan, hanya ada memang yang kita kurangi ritmenya. Artinya mungkin dulunya kita biasa memanggil teman-teman yang dari segi pembinaan agama, tapi dengan adanya COVID ini kita istilahnya mandiri sendiri melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun kegiatan yang biasa kita laksanakan seperti biasanya kegiatan pembinaan
kemandirian dalam lapas tetap berjalan sampai sekarang. Kebun dalam kami masih berjalan, kebun luar juga masih berjalan, kegiatan yang bersifat keterampilan pun masih berjalan. Jadi pada hakikatnya kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian tuh masih ya kita jalankan. Malah kemarin yang untuk kegiatan kepribadian, kita di samping sudah melaksanakan hal yang sudah rutinitas seperti 3 bulan harus ada yang lafal dan khatam huruf Quran. Di samping itu kegiatan olahraga pun kita juga ada rutinitas di hari Jumat itu tetap kita laksanakan, dan ditambah lagi satu olahraga yang digerakkan, artinya warga binaan yang ikut memberikan istilahnya latihan, yaitu di taekwondo. Dan kita sudah diakui bahwa untuk lapas kelas 3 Leok ini salah satu dari cabang juga untuk taekwondo di Kabupaten Buol ini, dan kemarin dibuktikan ujian kenaikan tingkat taekwondo di Kabupaten Buol diadakan di lapas Leok itu. Saya rasa memang COVID ini membuat kita dengan aturan-aturan baru, tetapi bukan berarti kita pasif atau vakum. Tetap kita laksanakan seperti protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, memperkuat imun, dan dari sarananya kita juga sering melakukan penyemprotan, ya artinya antipasi ke situ tetap kita laksanakan dalam suasana keterbatasan, tetapi alhamdulillah selama ini kita bisa laksanakan dengan baik, dan alhamdulillah pula bahwa teman-teman kita walau istilahnya baik pegawai maupun teman-teman warga binaan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu Mas Ancu. Iya, tapi tentunya masa pandemi COVID-19 ini tentu membawa perubahan suasana bagi para warga binaan. Nah, ini kami ingin tahu dari sisi keamanan maupun ketertibannya. Bagaimana warga binaan menerimakah aturan baru yang diterapkan selama pandemi COVID, atau ada gejolak-gejolak yang muncul pada saat mulai ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan terhadap para warga binaan. Silakan Bapak Muhammad Yusran. Ya, terima kasih. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, memang kita dibatasi dengan aturan-aturan yang mengacu pada protokol kesehatan. Sehingga kami melakukan langkah-langkah cepat dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan kaitannya pembatasan, khususnya kunjungan. Ini kan memberikan dampak tersendiri bagi mereka. Tapi kita tidak serta-merta tidak melakukan hal lain, tapi kita siasati dengan kunjungan secara virtual disiapkan. Dan di dalam pun dengan adanya COVID-19 ini, adanya Permen nomor 10 terkait dengan pemberian asimilasi kepada warga binaan, itu memberikan dampak yang signifikan terhadap hunian di dalam lapas kelas 3 Leok ini. Dan saat ini kami di bagian keamanan ketertiban mampu mengatur kamar-kamar hunian lebih nyaman bagi penghuni, lebih berjarak untuk tempat tidur mereka. Dan beberapa hal lagi yang kami lakukan, seperti yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, pelaksanaan intensitas untuk olahraga, untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka, pembersihan di kamar-kamar hunian itu, berupa pencucian kamar. Jadi dulu hanya disapu, tapi sekarang kita lakukan pencucian kamar. Hampir di tiap minggu itu kita lakukan pencucian kamar, dilanjutkan dengan penyemprotan disinfektan untuk meminimalisir tumbuhnya bakteri atau penyakit-penyakit yang mengakibatkan sakit pada warga binaan. Dan tidak lupa juga kami selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada warga binaan. Kami muka, dialog, seandainya ada permasalahan di diri mereka
terkait dengan aturan-aturan yang diterapkan saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kita buka dialog apa menjadi masalah, apa sebenarnya yang kita carikan solusi agar supaya mereka mampu beradaptasi dengan aturan baru. Nah, sehingga ke depannya gejolak-gejolak yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas itu dapat kita minimalisir. Terima kasih. Ya, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam dialog COVID untuk membahas mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol di tengah pandemi COVID-19. Kita kembali ke Pak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Toli-Toli. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Kasubsi Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol, artinya pandemi COVID-19 sendiri ini artinya membawa manfaat dalam hal melakukan pembinaan yang lebih baik bagi para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok, sekaligus jauh dari kata terpenuhinya semua ruangan atau dengan kata lain over kapasitas. Seperti itu Pak Kepala Lembaga. Memang ada betulnya juga, gitu. Jadi dengan adanya Permen 10 tadi, jadi lapas kelas 3 Leok ini sudah hampir 65 yang sudah dikeluarkan, diberikan asimilasi rumah dalam rangka COVID. Artinya ada penekanan ke jumlah penghuni yang sekarang masih 133, itu pun 6 masih titipan Polres. Artinya dititipkan di Polres, mengingat mereka memang belum boleh kemari itu. Dengan sangat minimnya, memang dengan minimnya jumlah penghuni itu, dengan jaga jarak, terus protokol COVID itu bisa lebih kita optimalkan. Dan memang tanpa itu, karena kita dalam kondisi steril, jadi anak-anak di dalam ini kondisi steril, Pak. Artinya jadi tahanan yang boleh sudah masuk di sini yang waktu itu A3, kita memang pisahkan, ada ruang karantina tersendiri. Jadi sebelum mereka putus ingkrah, kita memang tidak taruh di bagian bawah, khusus untuk narapidana yang di bawah. Dan kegiatan-kegiatan pembinaan dengan COVID ini sebenarnya ya agak tetap terganggu juga, karena walaupun dibilang terganggu sekali sih tidak, gitu. Hanya mungkin kita mau mendatangkan kayak ustazah, itu untuk ceramah, mungkin untuk sekarang kita tiadakan dulu. Kita pakai teman-teman dari warga binaan sendiri. Mungkin hal-hal yang mungkin yang bersifat kita mengadakan istilahnya kayak dulu kita mengadakan bela negara, kita masih terkendala karena kita juga pikir jangan-jangan nanti ada sampai bisa masuknya virus ini. Tapi kalau hal-hal yang bersifat ibadah, itu sama sekali memang tidak ada gangguan. Jadi sedikit banyak untuk yang seperti dikatakan Pak Kasubsi Kantip, bahwa memang dimanapun juga, kalau jumlah penghuni sedikit, relatif keamanan Kantip pun itu gangguannya juga sangat-sangat sedikit, begitu Mas Anjo. Artinya over kapasitas ini masih sangat jauh, seperti itu Pak Kalapas. Kalau untuk lapas kelas 3 Leok ini over kapasitasnya memang sangat-sangat jauh. Kami sebenarnya di sini 300 lebih pun bisa, itu hanya saya sampaikan untuk keterbatasan dari sumber daya manusianya, dari penjaganya kita kurang. Tapi kalau dikatakan over kapasitas, alhamdulillah kita belum sampai di situ Mas Anju. Saya rasa itu. Oke. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini, kita lihat dulu yang berikut ini.
Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu. Tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar, bekerja, beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu. Tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pendengar dan penonton RRI Net di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam dialog COVID-19 yang mengangkat tema mengenai pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol. Kami melihat di atas meja ini ada kerajinan-kerajinan yang di perahu maupun samurai. Ini hasil karya binaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol, Pak, itu seperti apa? Iya, sangat betul Mas Anjo. Jadi memang kegiatan ini dihasilkan oleh tangan-tangan terampil warga binaan kami, yaitu warga binaan kelas 3 Lapas Leok ini. Hanya memang sangat sesederhana ini hasil bikinan mereka karena banyak kendala yang kita hadapi dari segi keluarnya juga, pemasarannya juga. Gitu. Tapi kita tetap optimis bahwa di samping ini ada kegiatan lain yang kita akan usahakan ke depannya ini, tapi kita sudah rencanakan, yaitu untuk pot semen, itu sudah saya planning. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini kita sudah action. Sebenarnya kami tempurung kelapa sudah diusahakan juga, tapi kendalanya yang seperti saya sampaikan terkendala di pemasarannya. Gitu. Dan saya juga berharap kepada teman-teman di Pemda Kabupaten Buol juga bisa membantu kegiatan kami yang mana memang warga binaan kami hampir 99% adalah masyarakat Buol yang mana mereka punya kemampuan, punya skill untuk dalam hal itu, hanya tinggal dukungan dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Buol ini. Iya. Ini kalau yang kecil sama yang besar ini jual berapa? Kami sebenarnya sudah pernah artinya melakukan penjualan, tapi ya masih respon belum terlalu begitu signifikan. Kita kemarin tuh waktu acara di Palu kita bawa itu, jadi yang kecil-kecil begini nih kita jual sekitar antara 100 dengan 75 aja itu. 100.000 dengan 75.000. Jadi
untuk cendera mata. Dan sebenarnya kemarin ada beberapa yang kita buat seperti kayak talang apa semua. Tapi memang karena ada kondisi-kondisi yang kita mengingat juga Mas Ajuk bahwa kita jadi lapas ini belum genap 1 tahun, belum genap hampir 1 tahunan lah. Mudah-mudahan dengan lapas kegiatan pembinaan kita akan lebih dongkrak lagi, akan bisa kita lebih gebrak lagi ke depannya, hingga akhirnya anak-anak di dalam mempunyai masing-masing dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, sehingga mereka dapat menjalankan pidananya dengan tenang, nyaman, tanpa ada hal-hal yang membuat mereka galau. Itu Mas Anjo. Oke, kita kembali ke pola pembinaan di tengah pandemi COVID-19, khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol. Bagaimana dengan respon daripada warga binaan dengan pola pembinaan yang dilakukan kepada oleh pihak lembaga bagi warga binaan sendiri itu di tengah pandemi ini? Apakah mereka acuh tak acuh atau tetap respon untuk ikut kegiatan pola pembinaan? Saya rasa mereka tetap antusias mengikuti kegiatan-kegiatannya. Terbukti kemarin dengan adanya dibukanya Gudeg Pramuka, mereka antusias. Saya sendiri juga kaget dengan semangatnya mereka, walaupun baru 1 minggu mereka latihan, ya, tetapi semangatnya mereka betul-betul sangat-sangat dibanggakan. Dan kegiatan ini bagi saya sangat bagus. Cikal bakalnya dengan kepramukaan ini, mereka akan dengan sendirinya bisa mengurangi hal-hal yang antipasi gangguan kantip di dalam itu. Untuk pembinaan-pembinaan lain saya rasa mereka juga menyadari, dan saya juga sampaikan Mas Ancu sama teman-teman keluarga dari warga binaan yang di Kabupaten Buol, bahwa apa yang sekarang menjadi arahan dari Direktur Jenderal kita, saya juga menyampaikan permohonan maaf. Artinya bukan kita melarang, memang situasi kondisi yang mengharuskan kita belum bisa memberikan kunjungan untuk teman-teman yang ada di dalam. Oleh karena itu mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dan kita bisa saling bertemu lagi. Itu saya rasa itu. Ya, ke Pak Yusran, artinya dengan adanya pola pembinaan ditambah dengan kegiatan kepramukaan, ini ikut membantu keamanan dan ketertiban di dalam lapas kelas 3 Leok, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Seperti itu Pak Yusran. Iya, dengan adanya beberapa pembinaan seiring sejalan dengan keamanan. Nah, dengan pembinaan yang lebih banyak, lebih bervariasi, keamanan di dalam lapas itu lebih terjaga. Sekarang pola-pola pembinaan yang ada di lapas kelas 3 Leok, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi hampir di tiap bulan itu dilakukan penamatan baca Al-Quran di lapas kelas 3 Leok. Kajian-kajian agama yang dilakukan dengan adanya pembimbing dari lapas kelas 3, petugas lapas kelas 3 Leok, lakukan kajian, saling bertukar pengalaman, saling bertukar ilmu di bidang keagamaan, khususnya agama Islam, itu memberikan dampak yang positif bagi mereka. Yang kedua, adanya lagi program Gudeg Pramuka di lapas kelas 3 Leok ini lebih lagi meningkatkan mentalitas warga binaan sehingga selalu berpikiran positif dan menjadikan mereka di sini lebih baik, dan insya Allah keluar dari lapas ini akan lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, pendengar dan penonton RRI Net di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam dialog COVID-19, yang mana kesempatan kali ini kita membahas mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok
Kabupaten Buol di tengah pandemi COVID-19. Kalau tadi saya mendengar bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ini tidak hanya terfokus pada kerajinan tangan, tetapi juga pada perkebunan, baik itu yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Ini bagaimana untuk pola pembinaannya? Ini tidak takut nanti kalau dilakukan di luar tidak takut lari nanti ini, Pak? Terima kasih Mas Ancu. Jadi rekrutmen hal-hal yang begitu memang kita sesuaikan dengan SOP. Jadi kita lihat minat dan bakatnya di laporan perkembangan, dan sebelum mereka di luar kita lihat juga apa mereka waktu di dalamnya. Jadi ada istilahnya seleksinya dulu, enggak langsung di luar begitu, enggak. Apa memang betul seorang petani atau pengebun gitu. Jadi betul-betul kita sangat-sangat ketat dalam seleksi itu pun secara substantifnya. Apabila memang dirasa mereka memang betul-betul mempunyai keterampilan berkebun, pada waktunya nanti secara administrasinya juga akan kita ikutkan juga sesuai dengan apa yang menjadi SOP yang dalam perekrutan untuk yang kerja di luar. Saya rasa itu. Ya, hasil perkebunannya itu apakah hanya ditampung di lapas atau dijual keluar juga? Kalau selama ini yang saya lihat dari teman-teman yang saya percayakan untuk melaksanakan kegiatan itu sudah ada joint partner dengan penjual-penjual di pasar, ya kan, artinya ada dalam rangka ya kita tanam sawi, kangkung, ya mungkin paria atau bontik itu timun Mas Ancu ya, itu yang menjadi komoditi untuk sekarang ini. Memang kami tidak banyak. Untuk yang kebun di luar saya kita masih pekerjakan sekitar 4 orangan. Untuk yang di dalam ada sekitar 3 orang itu. Tadi artinya seperti yang di kecenderungan ada rasa keraguan yang seperti Mas Ancu sampaikan tadi. Jadi semua tahapan itu nanti ada istilahnya sidang TPP, disidangkan mereka. Hasil dari sidang TPP itu yang akan kita dijadi rekomendasi bagi saya untuk melaksanakan bahwa memang anak ini dalam keadaan aman untuk dikerjakan dalam rangka pembinaan di luar, utamanya untuk perkebunan. Begitu Mas Ancu. Ya, artinya pola pembinaan di tengah pandemi COVID-19 ini bisa lebih menata bakat dan minat para warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Leok, seperti itu Pak Edi? Artinya tidak juga, yaitu artinya kalau dalam hal ini kan ini sudah SOP ini sebelum ada COVID pun kita sudah ikuti toh. Hanya dengan adanya COVID memang kita harus lebih memberikan arahan. Jangan sampai terlalu interaksi dengan orang-orang dari luar itu. Jangan sampai ada hal-hal yang istilahnya sampai protokol kesehatan ini kita tidak laksanakan itu. Jadi ritme waktu pun mungkin kita sedikit batasi. Tapi kalau hal-hal yang lainnya kita seperti yang dulu tidak ada masalah sebenarnya. Saya rasa COVID ini memang mempengaruhi dalam hal, tapi tidak terlalu signifikan juga karena kami juga tidak mengeluarkan yang begitu besar dalam hal kegiatan kebun kami yang tidak juga, hanya ya cukup untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat perkebunan komoditi yang ringan-ringan itu Mas Anju. Artinya hasilnya ini bisa dirasakan juga oleh para warga binaan. Kalau itu memang ada kita. Artinya kita memang pembagian itu belum terlalu menjadikan suatu acuan, tapi bagi mereka memang ada, termasuk yang di-store untuk kas di BNPB juga itu. Dan itu untuk anak-anak memang wajib harus ada itu, di samping untuk pembelian bibitnya lagi, belum lagi di store BNPB, jadi itu semuanya dibukukan dan memang menjadi jelas saya rasa itu. Ya. Artinya sistem pola pembinaan dengan cara kerja paksa itu sudah tidak ada lagi di lembaga pemasyarakatan dengan penerapan ini. Itu sebenarnya sudah lama kita
kalau dulu mungkin masih ingat ada 50, 35, 15. Jadi memang pembagian tuh teman-teman yang kerja ini lebih banyak gitu. Pernah juga 50, tergantung bagaimana sistem untuk dalam memberikan rangsangan dan memberikan supaya mereka itu termotivasi dalam hal kerja dan mereka itu akan ada dengan sendirinya. Malah sebenarnya bagus kalau mereka memang mempunyai buku tabungan seperti yang pernah kita laksanakan dulu, jadi mereka uangnya langsung masuk di buku tersebut, begitu Mas Anju. Iya, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita lihat dulu yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam dialog COVID-19 bersama Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol yang membahas mengenai pembinaan di tengah pandemi COVID-19 dengan dua narasumber kami. Yang pertama Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol, Bapak Edi Yulianto, Sarjana Hukum, dan narasumber kita yang berikut adalah Kepala Subseksi Keamanan Ketertiban Bapak Muhammad Yusran. Baik, kita lanjut kembali dialog kita mengenai pola pembinaan di tengah pandemi COVID-19. Ini kalau saya melihat apakah
pola pembinaan khususnya kerajinan tangan ini hanya dikhususkan pada kerajinan seperti ini atau masih ada kerajinan lainnya? Ada, jadi kita sementara ada yang kita buat kursi minimalis ya toh. Tapi karena Pak Kasubsinya kebetulan masih cuti Pak dan belum finishing juga, kita belum tampilkan. Jadi kedepannya memang bukan hanya ini sebenarnya keterampilan-keterampilan yang kita akan rintis ke depannya, termasuk dengan adanya pot bunga nanti kita akan berikan tes seleksi bagi mereka yang sudah ada berapa orang nanti kita seleksi, jadi mereka yang bagus hasilnya akan kita tarik menjadi anggota bimbingan kerja. Keterampilan-keterampilan lain ya kita lihat sumber dayanya daripada teman-teman warga binaan juga yang masuk, karena kita sekarang ini istilahnya kalau dengan adanya pelatihan-pelatihan kan tidak memungkinkan juga. Jadi kadang ada yang otodidak, ada juga secara teknis dia menguasai waktu di luar, contoh bengkel las, bengkel motor, mungkin tukang, itu kan bisa kita adopsi untuk menjadi tutor-tutor dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan di dalam. Itu Mas Anju. Iya. Terus untuk keamanan dan ketertibannya sendiri dalam hal pembinaan, ini apakah mencukupi jumlah tenaga sipir yang melakukan penjagaan bagi tenaga warga binaan yang melaksanakan kegiatan di luar seperti tadi berkebun, apakah itu memadai, Pak Muhammad Yusran? Ya, terima kasih. Untuk lapas kelas 3 Leok ini terus terang aja untuk petugas pengamanan itu masih sangat minim. Kami saat ini hanya terdiri dari 3 regu jaga. Dan 3 regu jaga itu terdiri dari 4 orang. Jadi sangat-sangat minim petugas regu pengamanan. Sehingga apa yang disampaikan Bapak Kalapas tadi, pola pembinaan yang dilaksanakan tetap mengacu pada keamanan dalam lapas. Nah, apabila pola pembinaan tersebut dapat mengganggu keamanan, maka sedikit akan diminimalisir atau bahkan nanti akan dihentikan sementara. Namun saat ini selaku Kasubsi Keamanan melihat dengan pembinaan yang ada, alhamdulillah tidak ada yang mengganggu proses keamanan di dalam lapas. Bahkan warga binaan yang melaksanakan kegiatan pembinaan itu menjadi lebih baik dan berpikiran lebih baik, sehingga personil kami selama melaksanakan tugas kami lakukan evaluasi, tanyakan kepada para petugas yang di lapangan bagaimana, apakah ada warga binaan yang terdeteksi bisa menimbulkan gangguan keamanan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gangguan-gangguan tersebut oleh warga binaan. Jadi ada namanya saat ini yang diterapkan oleh pemasyarakatan, yaitu kaitannya dengan program deteksi dini gangguan keamanan di dalam lapas. Itu sudah dilakukan oleh seluruh petugas pengamanan dalam lapas dengan petugas-petugas lain juga di pembinaan. Apabila ada kecenderungan warga binaan yang melakukan suatu tindakan yang dapat melanggar tata tertib dalam lapas sehingga mengakibatkan gangguan keamanan, itu secepat mungkin disampaikan dan akan dilakukan pola-pola pengamanan yang lebih baik. Terima kasih. Iya, tadi saya sempat mendengar akan melakukan pembinaan pembuatan pot bunga. Ini apakah dikarenakan adanya euforia di kalangan ibu-ibu untuk mulai menanam bunga, atau memang lebih mudah untuk menjual pot bunga ini, sehingga itu yang menjadi pilihan daripada lapas kelas 3 Leok untuk melakukan pembinaan dalam pembuatan pot bunga. Silakan Pak Kalapas. Terima kasih Mas Anju. Memang begini, saya sehubungan dengan hal-hal yang kemarin toh memang ada beberapa produk-produk pembinaan kita ini, kecuali sayur-sayuran toh,
Jadi saya lihat juga seperti dikatakan tadi Mas Ancu, memang betul. Pangsa pasar ini kayaknya terbuka sekali dengan adanya pot bunga, mungkin euphoria, orang pada kegandrungan dengan bunga-bunga. Keduanya sekarang pot besar kan mungkin sudah tidak terlalu laku, tidak. Tapi pot-pot yang agak-agak istilahnya sedang yang akan kita bikin untuk dalam rangka mengembangkan pembinaan di dalam yang tidak terlalu, mungkin biayanya bagi saya nggak terlalu mahal kalau itu, dan bisa menyerap karena ini kan main cetak. Jadi kalau dengan cetakan, ya ini sih inspirasi kita juga lihat dari YouTube bahwa kegiatan pembuatan ini kok kalau dilihat memang sangat mudah, tapi kita yakin teman-teman di sini bisa. Makanya kemarin waktu di Masjid Sholat Jumat saya sudah sampaikan mendaftar minimal 16 orang baru kita seleksi untuk dilihat hasil daripada kerajinan yang mereka bikin. Memang betul Mas Anju katakan tadi, memang ada trending anunya ya, istilahnya pada waktu trendy ini orang anu bunga. Saya mencoba untuk secepatnya melaksanakan program itu. Tapi walaupun nanti umpamanya program itu sudah masa itu sudah terlewat, saya tetap laksanakan. Bagi kami kegiatan-kegiatan seperti disampaikan Kak Subsi tadi memang betul. Makin banyak kegiatan-kegiatan pembinaan itu makin membuat situasi lapas itu menjadi lebih tenang. Kenapa? Keduanya juga membantu teman-teman jaga. Artinya begini, taruhlah dari 100 orang, 30 orang bisa kita pekerjakan. Otomatis teman-teman jaganya menjaga hanya 70 orang. Yang 30 orang bagian dari pembinaan, mereka sudah tahu kerjanya dan mereka sudah tahu apa yang akan dilaksanakan tiap hari dengan apa yang diberikan pembinaan. Saya rasa tidak punya neko lain-lain itu. Begitu Mas Anjo. Ya, Lapas kelas 3 Leo Kabupaten Buol ini dulu terkenal dengan pembuatan batu akik. Menciptakan batu-batu akik. Ini mengapa tidak dilanjutkan ini Pak Kalapas? Iya, sebenarnya saya sih masih waktu itu sudah di sini juga. Memang saya sendiri kadang satu hari bisa sampai 3 bikin toh. Waktu itu kan euforia pembuatan batu akik begitu sangat-sangat hebat itu. Makin dengan waktu adanya sudah mulai kegemarannya begitu, sudah mulai menyurut juga toh. Keduanya bahan bakunya kan juga susah Pak, ya toh. Kalau dulu kan siapa bisa beli kilo batu besar ya toh, yang kotak-kotak ataupun batu-batu yang ada di sekeliling kita juga kita biasa pergunakan. Tapi itu pun bagi saya memang pernah ada waktunya kita pernah bikin itu. Mungkin hal yang lain yang juga perlu kita akan kejar untuk dalam pembinaan berikutnya juga Pak Ancu, itu. Tidak takut nantinya hal seperti itu akan terjadi? Karena ini mengingat euforia pot bunga dengan euforia ibu-ibu mencari bunga ke sana kemari, tidak takut nantinya? Yang pertama sih saya enggak takut, karena pertama jiwa saya juga saya suka bunga. Andai kata memang itu tidak akan terjual di luaran, bagi saya sih untuk mempercantik kantor dari kita itu sendiri. Saya rasa pot ini sangat fleksibel sekali Sanju, kapanpun dia, yang penting dia punya mainan kuas, mainan warna itu sangat bagus. Saya rasa apalagi ditambah bunganya juga. Ya semuanya sih usaha itu ya apapun itu ada resikonya. Tapi bagi saya risiko saya kesampingkan, saya yang lebih utamakan bagaimana warga binaan saya itu punya kegiatan. Saya tanpa melihat untung ruginya tidak, saya ingin melihat bagaimana mereka punya kegiatan yang bisa membuat mereka itu lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan pidananya di Lapas Leok ini, begitu Mas. Oke, pendengar dan penonton RRI Net di manapun Anda berada, tidak terasa pembicaraan kita di pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol di tengah pandemi COVID-19 ini semakin menarik, dan tentunya masih akan banyak hal-hal yang akan kita ulas, tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain.
setelah membasuh BAB bayi atau anak, setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar dan penonton RRI Net di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam dialog COVID-19. Dan kita masih akan membahas mengenai pola pembinaan di tengah pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok, Kabupaten Buol. Kami melihat kalau masuk dari dalam lembaga pemasyarakatan ini ada begitu banyak hiasan-hiasan, baik itu bentuk patung kuda dan lain semua, itu hasil warga binaan itu, Pak? Kalau yang patung kuda itu memang bukan. Jadi saya dulu 2016 kebetulan ada seseorang teman, memang rencananya teman itu mau saya jadikan selaku instruktur untuk pembuatan itu, tapi dia mungkin ada kegiatan lain di luar daerahnya, jadi sampai sekarang pun belum ketemu. Ada yang baru tadi angsa, itu memang hasil dari pegawai yang pinter, cekatan terampil tangannya yang membuat tuh. Kalau tadi ada angsa, patung angsa dibikin tadi itu. Jadi pegawai itu yang juga ikut melakukan pembinaan. Rencananya begitu Mas Andi. Jadi kita sudah istilahnya mudah-mudahan, memang waktu kan, karena memang waktu pembuatannya juga agak lama dia bilang. Tapi yang bersangkutan bersedia untuk membantu saya tadi. Memang saya baru lihat bakat minatnya, dia pintar begitu. Setelah saya datang ke rumah tinggalnya, pintar, dia memang ahli dalam hal-hal begitu. Mudah-mudahan kedepannya dia akan bisa bantu dalam hal pembinaan yang di luar perkebunan dan keterampilan tadi itu. Artinya meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol ini tidak pernah ketinggalan inovasi dalam hal upaya melakukan pembinaan kepada warga binaan agar nantinya pada saat mereka keluar ini bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan apa yang mereka dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk merubah pola hidup yang lebih baik. Seperti itu Pak Kalapas. Memang harapan kita begitu, tapi harapan itu kita rengkuh memang dengan pelan-pelan, karena dalam hal ini kerjasama semua stakeholder khususnya di Kabupaten Buol juga kita perlukan sekali, karena tidak mungkin lapas Leok sendiri tanpa dukungan, tanpa bantuan dari teman-teman di Pemda dapat memberikan semaksimal mungkin agar nantinya itu mereka punya bekal keterampilan, begitu mereka di luar bisa mereka gunakan sebagai untuk mencari artinya kehidupan dalam rangka ya untuk memperjuangkan kehidupan dia setelah keluar dari lapas, begitu Mas Anjo. Ya. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita telah memasuki penghujung waktu. Mungkin di akhir kesempatan ini mungkin ada harapan atau himbauan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol ini. Terima kasih Mas Ancu. Harapan saya selaku pimpinan Lapas kelas 3 Leok, saya yang pertama
mohon pengertian daripada keluarga, orang tua, istri, anak, bagi keluarganya yang ada di dalam untuk menyadari, mengerti bahwa hal-hal yang dirasa sekarang terjadinya pembatasan interaksi baik besukan atau izin itu semata-mata dilakukan oleh pimpinan kami di pusat merupakan hal yang terbaik dalam rangka untuk penanganan tersebarnya COVID-19 ini. Dan harapan saya juga kepada teman-teman stakeholder di lingkungan Pemda Kabupaten Buol yang selama ini sudah terjalin bagus dalam rangka COVID, saya juga mohon kiranya kerjasama yang sudah bagus bisa menjadi lebih bagus lagi. Artinya dalam rangka, ya alhamdulillah untuk sementara kita di Lapas Leok ini belum satu pun, hanya kita kan semaksimal sekuat tenaga untuk menjaga jangan sampai teman-teman di lapas ini bisa terjangkit virus COVID ini. Harapan saya itu kerjasama, mungkin ada seperti nanti mungkin pengecekan darah bagi anggota-anggota warga binaan di dalam ataupun pegawai-pegawai saya. Begitu harapan saya juga bagi teman-teman warga binaan agar juga merasa legowo juga dengan adanya hal-hal pembatasan ini, lebih meningkatkan ibadah, olahraga, mempunyai kegiatan-kegiatan sekecil apapun kegiatan itu yang bisa berguna bagi mereka, entah dalam rangka membersihkan kamarnya, membersihkan di lingkungannya. Saya rasa itu sebuah kegiatan yang sangat-sangat bagus. Dan harapan saya juga sama Pemda ataupun Pemda Provinsi ataupun Pemda Kabupaten, hal-hal yang bisa membantu kami, saya rasa kami pun tidak akan menolak yang bersifat untuk penanganan COVID. Dan saya juga terima kasih selama ini ada bantuan masker, bantuan dapat desinfektan ya itu, terus bantuan hal-hal kayak APD apa semuanya itu. Jadi dan harapan kita semua tentunya semoga bencana ini bisa cepat berlalu. Artinya virus COVID-19 ini tidak ada lagi, hingga kita semuanya dalam keadaan sudah merasa tenang. Saya rasa itu Mas Anju. Iya, mungkin yang terakhir harapan dari Kasubsi Keamanan Ketertiban di tengah pandemi ini agar bagaimana situasi ini tentu tidak sampai membuat masalah di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol. Silakan Pak Muhammad Yusran. Ya, terima kasih. Harapan saya selaku Kasubsi Keamanan Ketertiban kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan kelas 3 Leok untuk tetap bersabar, berdoa. Mari kita bersama-sama mengikuti protokol kesehatan sehingga pandemi COVID-19 ini tidak singgah atau menjadi mewabah di lapas kelas 3 Leok. Dan harapan saya selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan pegawai lapas kelas 3 Leok yang notabene keluar masuk lapas, saya sangat berharap untuk kita sama-sama bekerja sama menerapkan protokol kesehatan di dalam kita menjalani kehidupan ini, khususnya di luar lapas, agar supaya kita tidak menjadi kurir pembawa dari wabah COVID-19 ke dalam lapas. Dan insya Allah kalau kita sudah melakukan hal-hal yang menjadi protokol kesehatan, wabah tersebut akan jauh dari lapas kelas 3 Leok. Terima kasih. Iya, pendengar dan penonton RRI Net di manapun Anda berada, tentunya berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol dalam melakukan pembinaan terhadap para warga binaan agar nantinya mereka bisa merubah pola dan tingkah laku sehingga pada saat mereka keluar nanti ini mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun keluarga, terlebih lagi dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan mereka dan keluarganya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Ancu, saya juga terima kasih dan suatu kehormatan teman-teman RRI bisa datang ke Lapas Leok ini. Terima kasih Mas Ancu. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Yusran, Kasubsi Keamanan Ketertiban Lapas kelas 3 Leok untuk waktunya untuk bisa bersama kami di kesempatan kali ini. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih balik untuk RRI yang sudah mau berkunjung di Lapas kelas 3 Leok. Dan pendengar serta penonton dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah sudah kebersamaan kita dalam dialog COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Leok Kabupaten Buol. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan dan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti